Kenapa harus belajar filsafat? Pertanyaan ini lebih mengarah kepada pertanyaan diskursif daripada intensi individual seseorang dalam mempelajari filsafat. Namun boleh jadi jawaban atas pertanyaan ini akan bisa membantu orang yang belum masuk ke dunia filsafat untuk tambah yakin kenapa dia harus belajar filsafat. Karena apa yang akan saya ungkapkan menuju ke arah situ bagi orang-orang yang belum yakin kenapa dia harus mempelajari filsafat, maka inilah jawaban bagi kalian. Bagi saya, pertanyaan kenapa harus belajar filsafat bisa saya jawab dari satu perspektif yang sangat penting dan menjadi bangunan utama kenapa orang harus belajar filsafat. Apa itu? Filsafat melatih orang untuk berpikir kritis. Ini satu kata kunci yang bagi saya yang sudah bertahun-tahun mempelajari filsafat yang sangat penting dibanding kata kunci yang lain. Filsafat akan mengantarkan orang yang belajar filsafat itu sendiri ke arah pemikiran yang lebih kritis. Nah, otomatis kita akan bertanya, apa ciri wanci dari pemikiran kritis itu sendiri? Di sini saya sarikan 3 hal yang menjadi ciri utama berpikir kritis. Pertama, bahwasanya berpikir kritis itu berpikir secara radikal. Radikal di sini dengan makna yang etimologis, bukan dengan makna yang berkembang sekarang secara politis maupun secara sekterian. Kalau secara sekterian dan politis, radikal itu dimaknai sebagai orang-orang keras, garis keras yang menentang segala sesuatu dengan kekerasan. Tetapi radikal itu sebenarnya dari kata radix, dari bahasa Arab, dari bahasa Yunani yang artinya adalah akar atau mengakar. Jadi orang yang kritis itu harus berpikir secara radikal, artinya berpikir secara dalam. Dan dalam di sini berarti bermakna mengakar. Orang yang belajar filsafat itu akan cenderung melihat segala sesuatu di balik yang tampak. Saya tidak mengatakan ini hal yang gaib. Tetapi begini, dasar dari seorang filsuf itu adalah akal budinya. Nanti ini membedakan dari disiplin pemikiran yang lain seperti sains dan agama atau teologi. Filsafat tidak mengakui sumber-sumber epistemologis sebagaimana agama. Kalau agama ada sumber tekstual, filsafat tidak. Sains ada sumber induksi, filsafat tidak menggunakan sumber induksi ini sebagaimana sains. Maka dari itu apa yang menjadi dasar dan epistemologi atau sumber epistemologi dari filsafat tidak lain adalah pikiran dan akal budi manusia itu sendiri. Jadi karena akal pikiran itu suatu potensi dalam diri manusia yang bisa membentuk konsep-konsep, maka filsafat akan mengarah kepada pemikiran yang radikal, artinya mengakar. Ketika seorang saintis mempelajari tentang gejala yang ada di alam semesta melalui metode induksi, kemudian metode verifikasi, dan kemudian metode falsifikasi, dan seterusnya. Kemudian mereka menyimpulkan sesuatu bahwa sebab akibat dari timbulnya gejala alam semesta adalah A atau B atau C. A atau B atau C yang disimpulkan oleh saintis di sini sebenarnya mengarah kepada sebab atau penyebab atau kausa yang bisa diamati atau kausa yang terkait secara langsung, secara korporil dengan alam semesta. Namun filsafat tidak demikian. Kenapa kok filsafat tidak mengurusi hal-hal yang diurusi oleh sains, dalam hal ini sesuatu yang tampak? Karena filsafat dari kelahirannya
kita tahu ada di Yunani melalui tangan seorang Thales, itu justru adalah untuk pertama kalinya diletakkan sebagai kritik atas mitos. Saya pernah mengatakan dalam satu video bahwa filsafat itu janin yang belum jadi. Kenapa demikian? Karena filsafat ini sangat unik. Di awal kemunculannya dia sudah menjadi satu disiplin kritis terhadap pemikiran teologis terhadap alam semesta dan juga pemikiran mitologi terhadap alam semesta. Misalnya orang Yunani dulu itu percaya bahwa terjadinya gejala di alam semesta seperti hujan dan seterusnya itu akibat ulah dari dewa-dewa yang berperang di atas sana dan seterusnya. Kemudian filsafat mempertanyakan hal ini dan akhirnya menolak mitos-mitos yang beredar dan berkembang di masyarakat Yunani pada waktu itu. Kemudian istilah ini dikenal dalam sejarah filsafat sebagai demitologisasi atau peruntukan terhadap mitos-mitos. Tetapi filsafat tidak terus menjawab bahwasanya sebab akibat di alam semesta itu sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Misalkan hujan itu akibat penguapan dari air laut maupun air danau, kemudian menjadi awan dan awan ini terbawa angin, kemudian ada proses-proses tertentu yang terjadi di awan ini sehingga menimbulkan hujan dan turun ke bumi. Filsafat tidak mengurusi hal yang dalam tanda kutip remeh-temeh seperti ini. Filsafat mencari asal-usul dari segala sesuatu. Maka dari itu masyarakat Yunani pada waktu itu akhirnya dikenalkan dengan istilah-istilah filosofis seperti arche, asal mula dari segala sesuatu. Thales mengatakan bahwa asal mula ini adalah air. Kemudian berkembang secara diskursif setelah Thales, ada yang mengatakan asal mula dari alam semesta atau segala sesuatu itu udara, ada yang mengatakan asal mulanya api, ada yang mengatakan asal mulanya tanah, ada yang mengatakan asal mulanya adalah keempat elemen ini, ada yang mengatakan asal mula dari alam semesta atau arche, asal muasal dari alam semesta adalah atom, yaitu dari seorang filsuf bernama Demokritus. Artinya filsafat itu tidak berusaha untuk menjangkau hal-hal yang di permukaan saja, tapi filsafat memperluas jangkauan dan memperdalam jangkauan ke hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh sains dewasa ini. Meskipun pada waktu itu orang-orang Yunani pun tidak mengenal sains sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dan itu adalah ciri pertama bahwa filsafat itu akan mengantarkan seseorang yang belajar filsafat itu sendiri kepada arah pemikiran yang radikal, dan ini adalah ciri dari pemikiran kritis. Yang kedua adalah bahwa orang yang belajar filsafat dan kemudian menjadi kritis itu cenderung lebih terstruktur dalam berpikir. Ini salah satu cara dan ciri wanci dari berpikir kritis, bahwa berpikir kritis itu bukan berpikir untuk menghantam segala sesuatu. Makanya kita harus bedakan antara berpikir kritis dengan meruntuhkan segala sesuatu. Berpikir kritis tidak harus dengan menentang segala sesuatu. Istilahnya itu berpikir kritis bukan kontrarian. Kontrarian adalah satu istilah tersendiri di mana seseorang itu ingin menyerang segala sesuatu secara membabi buta. Berpikir secara kritis tidak berarti kontrarian, meskipun nantinya berpikir kritis itu juga akan mengarah kepada kontra terhadap realitas atau terhadap sesuatu yang dihadapi oleh seseorang. Berpikir kritis itu cirinya adalah terstruktur, artinya runut. Jadi inilah yang nanti membedakan dari kontrarian, bahwa ketika seseorang itu menghadapi realitas yang dalam tanda kutip itu dangkal maupun tidak masuk akal. Dangkal bisa bermakna mengkritik sains,
tidak rasional bisa bermakna mengkritik agama atau mitos. Maka akhirnya filsafat itu harus menyusun argumen-argumennya untuk membantah dan mengkritisi realitas tadi. Misalkan ada satu pernyataan yang bagi akal sehat itu tidak bisa diterima. Keyakinan-keyakinan yang beredar di masyarakat banyak yang tidak bisa diterima akal. Dan selama ini orang itu menerimanya begitu saja, take of granted. Diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Nah, orang yang belajar filsafat akan cenderung mempertanyakan hal itu. Apakah setan itu ada, misalkan? Apakah jin itu ada, misalkan? Apakah santet itu ada, misalkan? Apakah makhluk-makhluk gaib itu ada? Itu akan dipertanyakan oleh filsafat. Meskipun nanti filsafat tidak bisa menjangkau hal-hal itu, tapi paling tidak filsafat itu sudah memberi satu mukadimah untuk kita agar berpikir secara kritis, tidak take for granted, tidak menerima begitu saja. Filsafat akhirnya harus membangun argumen untuk membantah keyakinan-keyakinan yang berada di masyarakat secara terstruktur. Kalau filsafat tidak bisa membantahnya secara terstruktur, maka akhirnya bukan lagi kritis, tapi kontrarian tadi, hanya ingin menghantam tanpa argumen. Nah, filsafat sendiri karena dia dasarnya adalah akal budinya manusia, maka akal budi ini punya potensi untuk menciptakan konsep, dan konsep adalah satu pemberian gift tertentu bagi manusia yang bisa menstrukturkan pemikiran. Jadi filsafat itu akan menstrukturkan pemikiran seseorang dari mengarah ke A sampai Z. Misalkan dia akan mengkritisi kecenderungan-kecenderungan mistis dalam masyarakat yang percaya dukun ini dan seterusnya. Maka filsafat akan mengkritisi hal itu dari dasarnya. Kenapa kok orang itu percaya hal-hal yang bersifat mistis dan tidak masuk akal? Itu akan dipertanyakan oleh filsafat. Kemudian filsafat akan mencari alasan dibalik kenapa orang-orang itu mempercayai hal-hal yang bersifat mistis tadi, untuk kemudian dibantah oleh filsafat. Entah nanti bantahannya akan mengarah kepada kesimpulan A, B sampai Z, itu tergantung seorang filsufnya dan tergantung kekuatan akal budinya dia. Yang terakhir, filsafat itu teliti soal istilah atau konsep dari suatu kata. Kalau orang belajar filsafat, dia akan cenderung lebih teliti dalam memaknai satu kata. Ini salah satu keistimewaan orang yang belajar filsafat. Kata yang kita gunakan sehari-hari itu adalah kata-kata yang memiliki konsep. Satu konsep berbeda dari konsep yang lain. Satu konsep ini dinaungi oleh satu kata, konsep yang lain dinaungi oleh satu kata. Otomatis akan terjadi perbedaan makna ketika seseorang menggunakan dua kata yang berbeda. Tidak mungkin ada satu kata yang maknanya persis. Persis sekali tidak mungkin ada. Kalau dalam bahasa Arab misalkan ada kata saifun. Saifun itu bermakna pedang secara umum. Ada kata sorim. Sorim itu memang pedang, tapi pedang yang sebagai potensinya untuk memotong. Itu kan berbeda sekali, sangat berbeda. Kalau orang belajar filsafat, dia akan lebih teliti dalam memaknai kalimat. Misalkan kita menghadapi satu proposisi apapun itu, nanti bisa diaktualisasikan ke dalam pembacaan-pembacaan hermeneutis. Baik hermeneutika ini terhadap ilmu-ilmu sosial maupun hermeneutika ini terhadap teks-teks suci maupun teks-teks kanon dalam filsafat maupun teks-teks dalam undang-undang. Misalkan nanti kalau saya mengkaji Islam, maka
Saya akan cenderung membedakan ketika membaca kitab suci yang saya yakini yaitu Al-Quran, membedakan antara makna basyarun, insun, insanun, dan nasun. Ini 4 istilah yang kadang dimaknai sama, kadang ya. Basyar ya manusia, insan, insun ya manusia, nas ya manusia. Tetapi kalau orang belajar filsafat atau punya kecenderungan filosofis karena belajar filsafat, melihat teks-teks seperti ini, itu akan bertanya, kenapa kok dalam satu ayat ini atau satu proposisi itu menggunakan kata insun? Kenapa dalam proposisi lain menggunakan kata yang lain? Padahal maknanya itu kelihatan sama, Atau secara adati itu maknanya sama. Contohnya dalam konteks Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kata insun disandingkan dengan kata jinnun. Nanti akan berbeda dengan kata basyarun. Misalkan Nabi Adam sebagai Abul Bashar. Kemudian juga ada perbedaan kalimat minal jinnati wan nas dalam surat An-Nas. Akan di sini terjadi perbedaan antara satu kalimat atau satu kata dengan kata yang lain meskipun secara adat maknanya sama. Basyarun itu manusia dilihat dari sisi khalqah atau penciptaannya karena diambil dari kata basyaroh. Basyaroh itu kulit. Jadi manusia secara korporil itu tercermin dari kata basyar, secara korporil, secara jasadi. Kemudian insun itu manusia dari segi spesies. Maka nanti disandingkan dengan kata jinnun. Jinnun nanti sendiri ada kata jinnah, ada kata janun, ada kata jinnun. Itu sandingannya berbeda-beda. Kata jinnun berarti jin bermakna satu spesies tersendiri, satu makhluk spesies tersendiri. Insun juga makhluk spesies tersendiri. Nah ini dari kata unsun. Jadi manusia itu punya kecenderungan unsun. Ini unsun itu adalah satu sifat dan watak yang tidak bersifat korporil atau basyariah atau bersifat tampak. Karena kata unsun itu bermakna lembut. Jadi manusia itu sebenarnya punya dasar kelembutan dalam dirinya dan ini adalah sikap dan wataknya. Makanya manusia dikatakan sebagai hanifam muslimah. Hanif artinya mailun ilal khair, cenderung kepada kebaikan. Musliman asli artinya adalah tasliman, pasrah sebenarnya. Jadi manusia itu sebagai insun, dia adalah sebagai seorang spesies atau makhluk dilihat dari spesiesnya. Kemudian nasun itu adalah manusia dilihat dari kelompoknya. Makanya sandingannya nasun adalah jinnatun, jadi satu kelompok manusia yang memiliki satu watak tertentu atau sikap tertentu. Itu nas. Jadi nas itu dikelompokkan, dia manusia tapi dikelompokkan berdasarkan spesifikasi tertentu. Sementara itu basyarun itu untuk semua manusia, makanya Abuna Adam, Nabi Adam dikatakan sebagai Abul Bashar. Berarti bapak dari semua yang dinamakan manusia, basyarun. Saya dapat ini justru malah ketika sudah belajar filsafat ya. Artinya saya punya kecenderungan melihat kata dengan teliti bahwa satu proposisi yang memuat konsep itu dibangun dari kata memuat konsep, kemudian konsep kata ini disusun menjadi satu kalimat atau proposisi memiliki makna tertentu, otomatis yang membangun suatu proposisi itu sangat penting sekali. Apa itu? Ya kata. Berarti kita bermain dengan tataran konseptual yang paling dasar dari suatu proposisi. Misalkan manusia adalah hewan yang berpikir. Ini sudah dipelajari begitu rupa oleh filsafat melalui logika untuk mendefinisikan siapa sih manusia. Ya al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Artinya hewan ini nanti memiliki konsep, manusia juga memiliki konsep, sehingga gabungan antara hewan yang berpikir
itu mencerminkan diri manusia yang membedakan dari yang lain. Ini nanti kita akan dapatkan dari filsafat. Orang yang mempelajari filsafat bisa berpikir kritis lewat karena dia memperhatikan sesuatu yang berdasarkan ketelitian tertentu. Misalkan ada satu pemuka agama atau siapapun itulah mengungkapkan hal-hal yang berbau mistis melalui satu proposisi yang tidak bisa diterima akal. Ini umum di masyarakat kita, ada orang-orang ya kita katakan dukun atau apalah begitu. Ada orang datang kepada dia mengeluh soal masalahnya bahwa dia terkena penyakit ini dan seterusnya. Kemudian dukun itu menyarankan orang ini atau menyuruh orang ini untuk mengambil bunga-bungaan tertentu, bunga 7 rupa atau apa dan seterusnya. Kita harus mempelajari ini secara teliti dari konsep sebab akibat hubungannya apa antara bunga ini dengan kesembuhan saya. Seharusnya orang itu bisa berpikir seperti itu, dan itu bisa kita capai lewat filsafat. Maka dari itu filsafat mengajari kita untuk teliti dalam melihat proposisi atau konsep. Dan ini akan membangun pemikiran kritis. Orang yang berpikir kritis tidak mungkin lahir dari orang yang tidak teliti. Teliti terhadap keadaan sosial, kemasyarakatan di sekitarnya, lingkungan, dan seterusnya. Kemudian teliti dalam hal yang lebih mendasar lagi, yaitu soal proposisi. Karena semua bangunan keilmuan manusia itu berada pada tataran proposisi. Karena konsep itu satu hal yang tidak bisa dihukumi. Bangunan dari konsep, gabungan dari konsep satu dengan konsep yang lain adalah proposisi. Proposisi adalah satu pernyataan. Nah, pernyataan kan bisa dibenarkan dan bisa disalahkan. Apakah pernyataan A itu benar, apakah pernyataan B itu benar, itu harus diuji. Dan yang bisa diuji adalah proposisi. Dari mana kita menguji proposisi? Dari konsep katanya dulu, karena yang membangun proposisi adalah kata. Filsafat mempelajari tentang hal ini secara mendalam. Misalkan tadi kata radix, ya, radikal diambil dari kata radix, mengakar. Itu berarti kita mempelajari sesuatu dengan teliti, bukan hanya yang ada di permukaan saja, tapi sampai mengakar ke dalam. Itulah filsafat. Maka kenapa kita harus belajar filsafat? Kalau kembali lagi kepada pertanyaan di awal, karena filsafat itu mengajari kita untuk berpikir kritis. Ciri-cirinya berpikir kritis, satu, pertama adalah berpikir secara radikal, artinya mengakar, tidak hanya melihat ke permukaan. Berpikir secara radikal butuh ketelitian. Mungkin bisa kita bolak-balik tadi ya urutannya. Dan ketelitian ini nanti juga membutuhkan struktur atau bangunan dalam pemikiran, bahwa berpikir kritis itu harus dibangun dari satu pemikiran yang terstruktur atau satu argumen yang terstruktur. Karena tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mengkritisi hal-hal yang berada di luar kita, atau mengkritisi satu proposisi, mengkritisi suatu keyakinan. Otomatis kalau kita mengkritisi suatu keyakinan berdasarkan konsep radix, mengakar, dan juga ketelitian proposisi maupun konsep, maka untuk membantah itu semua kita butuh terstruktur dalam berargumen agar bisa diterima oleh orang-orang. Dan kita tetap mengasumsikan bahwa orang-orang itu sama dengan kita dalam arti mereka punya potensi berupa akal pikiran yang menyatukan antara satu orang dengan orang yang lainnya, meskipun mereka sama berbeda suku, bangsa, bahkan agama dan keyakinan. Mereka sama-sama punya akal dan pikiran, mereka sama-sama punya common sense, mereka punya sama-sama bisa membenarkan apa yang menurut akal mereka itu benar. Dan inilah kenapa kita harus belajar filsafat.